Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Kali ini kita sudah sampai bab 3, yaitu teks ceramah, dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Kita mulai ya. Bab 3 berjudul teks ceramah dan aktualisasi diri. Terdiri dari 4 bagian. Yang A, mengidentifikasi teks ceramah. B, menyusun bagian-bagian penting untuk disajikan dalam teks ceramah. C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. D, mengonstruksi teks ceramah. Kita mulai satu persatu. A, mengidentifikasi teks ceramah berisi pengertian dan ciri-ciri. Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Ciri-ciri teks ceramah. 1. Biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Kedua, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Ketiga, ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. 4. Ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. 5. Ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. 6. Ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan mempergunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. 7. Ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. 8. Ceramah yang disampaikan harus dapat mencapai klimaks. 9. Ceramah yang baik berisi sesuatu yang mengejutkan karena mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah terjadi sebelumnya. 10. Ceramah harus dibatasi pada 1 atau 2 persoalan tertentu saja. 11. Ceramah dapat mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberi kesan yang tidak terlupakan bagi pendengar. Bagian B, menyusun bagian-bagian penting untuk disajikan dalam teks ceramah. Ada jenis-jenis informasi dalam teks ceramah, langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah, ciri-ciri informasi yang baik, langkah menanggapi teks ceramah. Ya, langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah yaitu 1. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. 2. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. 3. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Ciri-ciri informasi yang baik. Informasinya bersifat aktual. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah bahasa yang akurat, tepat, padat, dan singkat. Informasi yang faktual artinya informasi yang disampaikan didukung dengan fakta yang kuat dan pasti kebenarannya. Informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau dalam, disebut juga informasi yang menarik.
Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. A. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. B. Informasi berdasarkan format penyajian. C. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. D. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. E. Informasi berdasarkan kepentingan. F. Informasi berdasarkan penyampaian. Langkah menanggapi teks ceramah. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Kemudian mencatat pokok-pokok isi ceramah. Selanjutnya, memberi tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. C. Menganalisis struktur dan kebahasaan dalam ceramah, yaitu unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan teks ceramah, langkah menyimpulkan isi teks ceramah. Unsur-unsur ceramah, yaitu A. Penceramah, B. Pendengar atau audiens, C. Materi, D. Metode ceramah, dan E. Media ceramah. Struktur teks ceramah atau bagian-bagian penting dalam teks ceramah yaitu salam pembuka, pembuka, isi, penutup, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ada 3, yaitu kata sapaan. Contohnya, selamat siang adik-adik, apa kabar semuanya? Kemudian yang kedua, kalimat retoris. Contohnya, alangkah baiknya bukan jika kita meringankan beban kedua orang tua kita, tidak membuat masalah dan menjadi anak yang baik. Yang ketiga, kalimat persuasif, yaitu mengajak. Contohnya, untuk itu, marilah kita rapatkan barisan, perkuat iman dan takwa sebagai pondasi dan benteng yang akan mampu menghadapi berbagai cobaan. Langkah menyimpulkan isi ceramah. A. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. B. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. D. Mengonstruksi teks ceramah. Langkah-langkah penyusunan teks ceramah, topik yang dapat digunakan dalam penyusunan ceramah, langkah menyusun kerangka teks ceramah, dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Langkah-langkah penyusunan teks ceramah. A. Menentukan topik ceramah. B. Menentukan tujuan ceramah. C. Membuat kerangka teks. D. Mengembangkan kerangka teks ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan ceramah. 1. Masalah pendidikan budi pekerti. 2. Peristiwa aktual. 3. Pengalaman pribadi. 4. Isu budaya. 5. Permasalahan sosial. 6. Permasalahan remaja. Langkah menyusun kerangka teks ceramah. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. B. Menulis pokok-pokok isi ceramah. C. Mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf padu. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Mengkaji bahan secara kritis. Setelah itu, meninjau kelayakan bahan dengan audiensi. Selanjutnya, meninjau bahan agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Lalu, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan selanjutnya menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.